Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 8 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Mika bab 5 ayat 1 sampai 4a, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, ayat 18 sampai 23. Ada dua pokok penting yang mau saya sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, yang berkenaan dengan pesta hari ini, kelahiran Santa Perawan Maria. Bagaimana sih ceritanya dalam gereja Katolik sampai termuat dalam kalender liturgi Katolik? Dan yang kedua, kita renungkan sedikit mengenai kedua bacaan liturgi hari ini dihubungkan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Poin pertama, pesta hari ini, kelahiran Santa Perawan Maria. Pada awalnya, pesta ini dirayakan di sebuah basilika di sekitar Kolam Bethesda. Karena menurut tradisi, disitulah rumah orang tua dari Santa Perawan Maria, yakni Santo Yoakim dan Santa Ana. Kemudian perayaan kelahiran Santa Perawan Maria lebih berkembang lagi dan dibawa ke Roma, dirayakan di Roma, terutama oleh Paus Sergius yang pertama. Dari sanalah kemudian tersebar hingga saat ini perayaan kelahiran Santa Perawan Maria secara liturgis. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dari kedua bacaan liturgi hari ini, ketika kita dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kedua bacaan liturgi hari ini menurut hemat saya sedikit sekali menyinggung atau menyentuh hal yang berkenaan dengan kelahiran Santa Perawan Maria. Nama Maria memang disebut, tetapi itu tidak menjadi pokok utama dari kedua bacaan liturgi hari ini. Justru dalam kedua bacaan liturgi hari ini, baik bacaan pertama dari Nubuat Mika maupun bacaan Injil dari Injil Matius, sebagian besarnya berbicara tentang Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama dari Nubuat Mika misalnya, diceritakan di situ bahwa dari Bethlehem akan lahir seorang yang akan memimpin bangsa Israel, yang kemudian dalam bacaan Injil disebut sebagai Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dalam bacaan pertama bicara tentang akan hadirnya seorang yang penuh kuasa dan kekuatan yang akan memimpin bangsa Israel, yakni Yesus. Lalu sedikit disinggung, Yesus itu akan dilahirkan dari seorang perawan. Kemudian dalam bacaan Injil dibicarakan di sana silsilah Yesus. Dan kemudian bagian kedua dari bacaan Injil diceritakan bahwa Yesus dia dikandung oleh Maria karena Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, itu yang menarik menurut saya, yang dipestakan secara liturgis kelahiran Santa Perawan Maria, tetapi fokus bacaan liturgi hari ini yakni Yesus Kristus. Pesan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari bacaan liturgi hari ini berkenaan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria? Satu dua hal yang menurut hemat saya dan permenungan saya yang bisa menjadi pesan bagi kita dalam permenungan ini. Yang pertama, Maria itu dengan segala kehebatannya, sebagaimana yang dihormati dalam gereja Katolik, itu tidak pertama-tama karena Marianya, tidak pertama-tama karena dia. Semuanya terjadi atas diri Maria, termasuk kelahirannya dan berbagai macam hal yang diyakini
yang dihayati dalam gereja Katolik, semua itu karena Kristus. Karena Kristuslah maka Maria terpilih. Karena Kristuslah maka Maria mendapat tempat yang tinggi menurut gereja Katolik. Jadi Maria adalah, yang kedua, cuma sarana yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Maria tetap sebagai seorang hamba. Dan Maria memang menghayati dirinya dan mengenali dirinya seperti itu. Dia hebat dan luar biasa karena Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, seperti Maria, kita seharusnya demikian. Tapi sejauh mana kita menghayati spiritualitas Maria sebagai seorang hamba, seorang yang tidak merasa diri penting, tetapi cuma hamba yang menerima apa yang dikehendaki Allah terjadi atas dirinya. Sejauh mana kita menghayati spiritualitas Maria sebagai hamba yang rendah hati, walaupun dia menurut keyakinan Katolik mendapat tempat nomor 2 sesudah Yesus, tetapi dia tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Saudari dan saudara terkasih, seharusnya kita seperti Maria sekali lagi. Namun, kalau kita renungkan sungguh-sungguh bagaimana kehidupan kita sampai saat ini, kita terkadang merasa diri hebat dan luar biasa, karena kita adalah imam yang punya kuasa di paroki, dan kita menggunakan kuasa itu untuk macam-macam sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Kita terkadang merasa diri, wah, karena kita adalah imam, atau mungkin yang lain sebagai awam. Kita seringkali seperti itu. Kita lupa kalau kita cuma seorang hamba yang dipakai oleh Allah. Kita lupa kalau kita cuma seorang yang rendah, serana saja, yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita dipilih oleh Tuhan supaya Tuhan nampak dalam kehidupan kita, melalui cara hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Tapi seringkali Tuhan yang memilih kita tersembunyi, karena yang kita tampilkan adalah diri kita, kesombongan kita, egoisme kita. Semoga pesta kelahiran Santa Prawan Maria menjadi inspirasi bagi kita untuk menghayati spiritualitas Maria yang tetap menyadari bahwa dia cuma sarana yang dipakai oleh Allah, bahwa dia cuma hamba yang menerima semua yang terjadi atas hidupnya menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.